Oke, hari ini kita akan membahas tentang basic dari Adobe Photoshop. Tools yang akan digunakan, tools basic yang ada dalam Adobe Photoshop. Jadi pada channel ini memang channel khusus pemula. Kita akan membuat satu Photoshop ya. Basic, membahas tentang basic Photoshop. Di sini ada Photoshop yang digunakan adalah Photoshop versi 21.2 atau ada Photoshop 2020. File, new, kita bikin custom. Di sini ukuran dari lembar kerjanya, nama filenya misalnya file baru ya, atau basic. Itu ukuran lebarnya 1200 bisa, 1200, 400 juga boleh, standar. Tulisan bisa portrait atau landscape di sini. Colornya bisa kita ganti dengan CMYK, karena di percetakan itu biasanya CMYK ya, hasilnya lebih keluar. Pakai yang 16 bit juga. Tapi kalau kita memilih ini, ukuran filenya akan menjadi lebih besar. Backgroundnya bisa custom white, black atau apa. Di sini kita custom putih. Dia langsung create ya, menghasilkan sebuah lembar kerja baru seperti ini. Background. Kemudian kita akan buat suatu wallpaper. Misalnya kita akan membuat suatu tulisan teks di sini. Kita tekan text tool, bisa teks. Dan warnanya kita bisa memilih warna biru atau warna ungu ya. Bisa mengetikkan di sini. Text tool. Kalimun ya. Biasanya di sini size tulisannya bisa ditentukan di sini. 24 bold, tulisannya bold. Italic bisa menentukan di sini ya. Sharp berarti tulisan tajam, crisp. Tulisannya itu akan cenderung strong, akan lebih padat tulisannya. Kita non saja. Ini tulisannya, fontnya bisa diganti di sini. Kita bisa juga Ctrl T akan menjadi resize. Tulisannya menjadi bisa kita atur. Ini apabila kita tidak mau berubah dari ini ya, jadi kita bisa dengan Ctrl atau Alt ya. Jadi di sininya terkunci ketika kita menarik di sini. Alt. Tapi apabila kita tidak menggunakan Alt ya, itu bisa diatur bebas seperti ini. Kita oke saja, please. Background ini bisa dihapus ya apabila kita ingin membuat transparan.
atau logo transparan, biasanya berguna untuk logo. Dihapus seperti ini di layer. Nah, jadi transparan nantinya. Atau backgroundnya ini supaya bisa kita warnakan. Ini kita double klik dan menjadi layer baru, layer 0. Kita bisa mewarnai ini dengan warna gitu, seperti ini ya, warna hijau. Kemudian kita bisa menambahkan efek di teks ini seperti ini. Bisa menggunakan inner shadow, inner glow ya. Inner shadow tuh tulisannya akan menimbulkan bayangan dari dalam, atau inner glow munculkan biasanya inner glow-nya muncul seperti itu, dan efek-efek lainnya. Efek bevel and emboss artinya dia efeknya itu akan menjadi seperti huruf timbul, tekstur dari teksnya atau bevel and emboss. Itu bisa mengatur ketimbulan, ukuran dari timbul hurufnya, up, down, ke atas atau ke bawah timbulnya, dan bisa diatur seperti bentuk dari timbulnya itu, bentuk dari timbulnya itu ke arah mana ya, atau bisa mengatur bayangan dari seperti itu. Kita oke kan, akan bisa jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita bisa tools lainnya, itu crown stamp tool yang saya bikin. Stamp tool ini kita contohkan dalam gambar ya. Kita import gambar dulu, open atau import di sini ya. Import ya. Kita cari gambarnya saja di luar ya. Gambar misalnya gambar logo, ini ada logo ya, logo MCP. Pindahkan ke sini. Nah, untuk clone tools layernya harus kita rasterize dulu. Rasterize layer dengan mengklik kanan di sini ya. Rasterize layernya jadi layer biasa. Kita bisa cloning, misalnya kita cloning, bisa membesarkan ukuran ini dengan mengklik di keyboard yang sebelah huruf P ini ya, ada tanda pagar, tanda kurung ke kurung bawah, kurung atas. Saya munculkan di virtual keyboard ya, seperti sini kayak kelihatan. Nah, yang ini, nah, maka dia akan bisa mengatur besar kecilnya dari tools ini. Kita klik di sini,
Ini akan menjadi cloning tools seperti ini. Ini besar kecilnya ya. Dan kita bisa menghapus. Bisa juga dengan besar kecil tadi sama. Untuk menggambar terus ya. Tapi ini harus kita balikkan ke layer backgroundnya lagi. Supaya plasternya bisa seperti itu. Terus ini adalah rectangle itu untuk menggambar kotak seperti ini. Jika sudah rectangle seperti ini, tidak bisa kita apa-apakan supaya kita bisa mengeditnya seperti menggunakan clone tools atau eraser tool. Karena kalau tidak jelas rasterize dia tidak akan bisa tidak bisa dimanipulasi ya. Misalnya kita mau menghapus seperti ini tidak bisa. Jadi tetap harus di rasterize di sini ya, layarnya. Rasterize layer. Kita baru bisa memanipulasi kotak ini. Jadi seperti itu. Magic Wand tools ini untuk fungsi ketika kita ingin menyeleksi seperti ini ya. Nah, dia akan sendirinya menyeleksi bentuk dari tulisan. Kita memilih layer yang ini ya, layer MCP, layer logo ini tadi, Magic Wand seperti ini. Nah, kita bisa menyeleksi tools. Kita bisa warnai dari seleksi. Kita juga bisa warnai langsung tanpa menyeleksi karena toolsnya sudah batasannya itu sudah jelas ya. Memudahkan. Kalau ini lebih biasanya efeknya ke foto ya. Misalnya kita ada foto, jadi bisa dicontohkan dengan lebih jelas. Jadi seperti ini soalnya. Bisa kita atur. Oke kan. Nah, untuk memanipulasi tetap kita harus restore dan di restore otomatis karena sudah ada notifnya tadi. Seperti blur ini kita bisa mengatur blur. Misalnya kita membuat ini kabur ya, menjadi kabur ya blur. Dengan kadar ke blurnya, kadar blurnya itu berapa banyak ukuran blurnya. Terus pentul yang sama seperti itu mirip-mirip untuk membakar ya. Pentul. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini satu lagi tools yang paling sangat diperlukan dalam mengedit foto ya,
Di sini ada satu lagi tools yang sering saya gunakan, itu adalah course. Ini berfungsi mengatur warna dari foto ya, kejelasan semuanya bisa kita atur dalam satu tools ini. Seperti brightness-nya atau kontrasnya, ketajaman gambar juga bisa kita atur di sini. Tapi ini di sini tuh lebih menggunakan feeling ya. Kita menggunakan perasaan, jadi seenaknya kita aja mengatur dengan sesuai keinginan kita. Seluruh lagi. Oke, cukup itu mungkin ya tutorial dasarnya.